Apakah investasi rumah itu penting? Banyak influencer yang bilang bahwa sewa lebih baik daripada beli rumah. Pertama, Anda mesti tahu opportunity cost. Opportunity cost adalah hilangnya kesempatan akibat Anda memilih sebuah pilihan dibandingkan yang lain. Saya akan ambil contoh kasus dari Rini. Rini adalah anak kuliahan. Rini diberikan uang 5 juta. Posisinya Rini saat ini tidak punya motor ke kampus, dan HP Rini saat ini hamil. Bukan dia tapi HP-nya. Dari pilihan tersebut Rini hanya punya 2 pilihan, beli HP atau beli motor second. Anggap Rini hanya punya 2 pilihan tersebut. Apabila Rini mengambil motor, kuliah Rini akan sedikit terbantu, namun motor juga butuh bahan bakar dan butuh perawatan, sementara Rini tidak bisa ikut ojek online, karena kondisi HP-nya saat ini, sehingga hidup Rini sama susahnya. Hanya saja kalau mau pergi kemanapun lebih enak. Apabila Rini memilih HP, ternyata bisa usaha dropshipping, sampingan cloud kitchen, atau marketing afiliator. Harga dari motor adalah hilangnya kesempatan Rini untuk mendapatkan penghasilan tambahan, harga dari HP adalah susahnya Rini mau kemana-mana. Itu adalah penjelasan dari opportunity cost. Nah, apa hubungannya dengan sewa dan beli rumah? Sebentar. Jangan buru-buru, kasus Rini memberikan pandangan bahwa influencer tidak bisa memberikan nasihat keuangan tanpa mengetahui background Anda. Rini terjebak pada pilihan motor atau HP, untuk Anda. Belum tentu, bisa jadi kalian sudah dapat privilege untuk mendapatkan barang tadi dari awal, dan jika influencer bilang dia lebih cuan sewa daripada beli, hal tersebut berlaku untuk dia, belum tentu untuk Anda. Kalau Anda tinggal di ibu kota yang harga rumah di sana digoreng sampai bermiliaran rupiah, jangan disamakan dengan mereka yang tinggal di desa dengan modal 200 juta sudah bisa jadi hunian nyaman, dan kalau Anda punya privilege untuk tinggal dengan orang tua, tidak sama dengan orang yang masih sewa, yang kadang-kadang mikir untuk beli rumah. Daripada uangnya habis buat sewa, tapi gak dapat apa-apa. Nah, ini menurut Mimin aspek yang perlu Anda perhatikan ketika mau membeli atau menyewa rumah. Pertama, akan lebih bijak kalau Anda membeli rumah ketika pekerjaan Anda menetap di kota tersebut selama bertahun-tahun, dan tidak bakal pindah ke tempat lain. Beda dengan orang yang kerja di perusahaan multinasional yang bisa dipindahkan ke kota lain, membeli rumah bisa rugi, sudah beli di Surabaya, tahu-tahu dipindahkan ke Makassar, mau dijual rumah tidak mungkin langsung terjual cepat. Yang kedua, Anda tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik ketimbang beli rumah, misalnya, Anda tidak cukup bagus mengelola uang, atau tiap bulan uang belanja selalu habis, Anda tidak tahu bocornya dari mana. Dalam kasus ini Anda lebih baik beli rumah. Ketiga, perhitungkan jarak Anda ke tempat kerja. Jika di sekitar tempat kerja Anda, harga rumahnya sangat tinggi, tidak usah takut untuk nyewa rumah, karena membeli rumah yang jauh dari tempat kerja, menimbulkan biaya transportasi yang lebih besar. Kalau kalian berencana untuk menetap di kota tersebut sampai pensiun, maka Anda bisa menyewa rumah dekat tempat kerja. Kemudian membeli tanah di pinggir kota dan bangun secara bertahap, Anda bisa menghemat biaya hingga 50% dengan cara ini. Keempat, jika kalian tetap ingin mengambil KPR saat ini, perhatikan kualitas rumah yang dibeli. Rumah subsidi memang murah dan bunganya sangat rendah, namun kalau Anda tidak jeli, Anda bisa rugi, karena Anda bayar rumah tersebut dengan harga 2 kali, pertama buat beli yang kedua buat renovasi. Pak Basuki pernah bilang ada perumahan subsidi yang kualitasnya buruk sekali, lebih baik dirubuhkan saja, baru buat bangunan baru. Kelima, perlu diperhatikan bahwa kredit rumah, ketika rumah tersebut masih belum lunas, rumah tersebut adalah milik bank. Anda cuma nyewa, bedanya kalau nyewa sama orang kalian gak dapat barangnya. Tidak percaya? Coba saja telat bayar, nanti ketahuan siapa sebenarnya pemilik rumah tersebut. Ketika lunas, rumah berumur perlu renovasi, dan renovasi butuh uang. Oleh karena itu rumah sebenarnya adalah aset yang tidak produktif. Namun, rumah adalah kebutuhan primer. Pilihan lebih baik daripada beli rumah yang Mimin maksud adalah alokasi ke aset produktif. Misalnya DP rumah tersebut buat usaha bengkel. Cara seperti ini pernah dilakukan oleh investor terkaya, Warren Buffett. Saat masih hidup sederhana dia bertanya kepada istrinya, mau beli rumah sekarang tapi modal kita berkurang atau nanti saja? Istrinya menjawab nanti saja. Akhirnya setelah Warren Buffett menjadi jutawan barulah mereka membeli rumah. Cara ini juga Mimin lakukan demi membuka usaha sampingan, dan alhamdulillah tahun lalu Mimin sudah mampu membeli rumah secara cash. Anda masih ingat penjelasan saya tentang opportunity cost? Untuk memantapkan hati memilih kedua hal tersebut, Anda harus paham sumber daya yang Anda punya.
Mimin bisa berikan perhitungan, kenapa influencer seperti Raymond Chin, dengan penghasilan di atas 10 juta bisa cuan sewa rumah, dan buat yang berpendapatan masih UMR, lebih untung ambil KPR. Jadi perhitungannya, anggap Budi penghasilannya 10 juta rupiah, Budi ngerti investasi, dia bisa nabung 5 juta rupiah. Dia beli rumah dengan cara cash, sebelum beli rumah dia sewa rumah 1 juta per bulan, tabungan tersebut masuk ke IHSG secara jangka panjang 10% per tahun, dan ternyata di tahun ke-20, uangnya jadi 1,9 miliar. Di kasus kedua Budi hanya sewa rumah, tetap nabung 5 juta per bulan, dipotong biaya sewa, di tahun ke-20, uang Budi menjadi 2,7 miliar. Di kasus ketiga, Budi KPR, tabung dulu buat DP. Kalau jangka 20 tahun bunga KPR antara 11-13% per tahun, uang Budi 1,5 miliar. Dari perhitungan ini Anda bisa melihat bahwa orang yang penghasilannya tinggi, lebih baik nyewa daripada beli. Di tahun ke-20, Budi bisa lebih untung 700 juta kalau sewa dibandingkan beli. 700 juta itu, kalau dihitung dengan inflasi rumah 6% per tahun, seharga rumah 280 juta sekarang. Anda tidak bisa membandingkan rumah 280 juta di Jakarta dan di Kalimantan, spesifikasinya sudah nyaman banget kalau di Kalimantan. Orang kaya memiliki privilege pilihan yang lebih banyak, dan rentangnya lebih luas. Mereka bisa memilih tetap tinggal di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa. Tapi dari hasil penelitian World Bank, orang yang punya kekayaan di atas 150 juta ternyata hanya 15%. Sedikit coy. Perhitungan influencer tersebut tidak bisa ditelah mentah-mentah oleh orang yang berpenghasilan UMR. Untuk kita yang berpenghasilan UMR, ini perhitungannya, Rini sudah lulus kuliah, penghasilannya 4 juta. Dia gak ngerti investasi, anggaplah dia bisa nabung 50%, berarti 2 juta sebulan, ambil sewa rumah 600 ribu per bulan, artinya Rini nabung 1.400.000 rupiah. Rini pengen beli rumah, tapi takut riba, jadi dia menabung hingga tahun ke-20, tabungannya jadi 330 juta, menurut Anda apakah Rini bisa beli rumah? Jawabannya kalau rumah baru, tidak. Kenaikan rumah subsidi jelas, 5-6% per tahun, dan rumah subsidi adalah rumah spek terendah, dengan harga terendah juga. Di tahun ke-20 harga rumah sudah menjadi 580 juta, sampai kapanpun, kalau Rini dengan gaji 4 juta tidak akan bisa beli rumah baru. Pilihannya tinggal sewa atau KPR. Kalau sewa, sama dengan kasus tadi, uang Rini 330 juta di akhir tahun ke-20, kalau KPR berarti nabung dulu sampai terkumpul uang DP, 17,5 juta rupiah. Kemudian ini istimewanya rumah subsidi, kita bisa dapat bunga 5-6% per tahun, sehingga beban bunganya hanya mengganti kenaikan harga rumah. Di tahun ke-20, Rini punya uang 220 juta, cuma beda 100 juta lebih dikit, jadi lebih worth it, beli rumah kan. Orang tanpa privilege opportunity cost terbatas dan pilihan kita lebih sempit, sama seperti kasus pertama, HP atau motor second. Pilihan Rini saat ini terjebak di antara KPR atau rumah second. Pelajaran yang bisa diambil dari video ini adalah, Anda tidak bisa mempercayai langsung apa yang influencer katakan, semua nasihat keuangan itu tergantung kondisi masing-masing. Apa yang baik untukmu belum tentu baik untuk orang lain. Tetap kritis, tetap cek fakta.